Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya seperti orang yang belum merdeka. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan merdeka dan terbebas dari segala macam masalah dan hutang. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat menjawab salam saya doakan akan merdeka secara finansial. Sehingga bebas melakukan berbagai macam kebaikan. Amin. Sehingga bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Takmir Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Majlis Taklim Kurma beserta seluruh timnya, serta bunda-bunda sekalian jamaah Majlis Taklim Kurma yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak pernah bosan memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita semuanya. Terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barokah ini dalam rangka insya Allah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya bunda-bunda sekalian? Alhamdulillah. Sehat ya? Sudah merdeka? Jenengan memang orang-orang yang sudah merdeka ya. Di saat di luar sana banyak orang yang masih terbelenggu dengan segala macam kebutuhan ya. Jenengan sudah bebas mau menentukan apapun kegiatan yang harus dilakukan, sehingga bisa hadir di majlis taklim yang mulia ini. Dan kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih belum bebas menentukan waktu dan kegiatan seperti kita semua, kita doakan semuanya dimudahkan urusannya, dibukakan pintu rezekinya, diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya, dan dilunaskan hutang-hutangnya, sehingga mereka juga bisa mengaji sebagaimana panjenengan pada pagi hari ini.
Dan kita doakan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang barangkali tidak bisa hadir karena sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat disembuhkan dari sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian Kitab Nasaihul Ibad, masih bab 1 nomor 3, halaman 30 kalau yang punya kitabnya. Halaman 30 tentang 2 perumpamaan masuk kubur tanpa bekal. Ya. Jadi kita semua itu akan mati. Ya, semuanya. Tidak melihat apa latar belakang pendidikannya, latar belakang sosialnya, latar belakang negaranya dan seterusnya, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian pada saat mati akan masuk ke alam kubur. Alam kubur itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi merupakan pintu gerbangnya akhirat. Alam kubur itu tahap awal memasuki kehidupan akhirat, itu alam kubur. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, tidak ada di buku ini, ya, tambahan. Ya. Beliau menyampaikan innal qabr, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah, adalah awal dari tahapan akhirat. Fa inna jaminhu, jika seseorang selamat saat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan lebih mudah. Jadi kalau di alam kubur dia selamat, maka perjalanan tahap selanjutnya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi wa illam yanja minhu, kalau dia tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya akan lebih berat. Ya. Jadi alam kubur itu pintu gerbang perjalanan menuju akhirat. Ya. Tahap awal perjalanan menuju akhirat itu alam kubur. Nah, kemudian dalam kitab ini disebutkan, ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, man barang siapa dakhala, dia masuk al-qabr, kuburan, ya, masuk alam kubur, bila zadin, dengan tanpa bekal, faka'annama, maka ya, seakan-akan rokiba, dia mengarungi al-bahra, lautan, bila safinatin, dengan tanpa perahu. Kita mengarungi lautan tanpa perahu, apa yang akan terjadi? Tenggelam, kan begitu ya. Mungkin bisa berenang, tapi seberapa kuat kita berenang mengarungi lautan, akhirnya akan tenggelam. Nah, begitu pula halnya kita. Pada saat kita mau mengarungi kehidupan yang abadi, yang lebih panjang, yaitu akhirat, yang pintu gerbangnya adalah kuburan atau alam kubur, tanpa bekal, maka kita akan binasa, kita akan celaka. Bila zadin, dengan tanpa bekal, ya. Dan bekalnya itu adalah amal salih. Ya. Nah, mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini perumpamaan yang disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, merupakan perumpamaan yang sangat tepat, ya. Jadi alam kubur itu diibaratkan lautan, kemudian ya, amal soleh itu sebagai bekalnya. Kita mengarungi lautan, ya, tanpa bekal sama dengan mengarungi lautan tanpa perahu. Ya. Kalau kita mau pergi ke Bonbin saja perlu bekal, ya. Kita mau ke Surabaya, mau mana tuh Bonbin? Oh, bawa jajan, bawa sembarang, kan begitu ya. Ada bekalnya. Apalagi kalau kita mau melakukan perjalanan yang sangat panjang yang tidak ada ujungnya, yaitu akhirat. Di sini diperlukan bekal yang sangat banyak.
Dan bekal kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat, khususnya melewati tahap pertama dalam kubur, adalah amal soleh. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di alam kubur itu lama. Coba saja orang yang dikubur di Ma'la semuanya gitu ya, di Baqi' yang di Arab sana, atau yang di Indonesia gitu ya, yang meninggal dari zaman penjajahan dulu sudah berapa tahun kan gitu ya, ribuan tahun ya, sudah 14 abad kan begitu ya, yang dikuburkan di sana itu ya. Rasulullah, para sahabat itu sudah ratusan tahun. Berarti di alam kubur itu lama ya. Di alam kubur itu lama. Baru di alam kubur saja, apalagi nanti di akhirat, sangat lama ya. Dan yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal kita ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ya, yasba'u al-mayyit thalathatu, yasba'u akan mengikuti al-mayyit, orang yang mati, salah satu 3 ya. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Kan ketika orang meninggal dibawa ke pemakaman, 3 yang ikut itu, keluarganya nganter kan begitu ya. Hartanya ya sebagian ada yang ikut ya seperti kain penutup keranda atau kendaraan yang digunakan dan lain sebagainya ya, ikut ya. Yang ketiga apa? Nah kemudian kata Rasul fayarji'u ithnani, yang 2 kembali. Yang 2 itu siapa? Keluarganya dan harta bendanya kembali ya. Kemudian wayabqa wahidun, hanya 1 yang akan tersisa ya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya kembali. Yang tersisa itu apa? Amaluhu, amalnya. Makanya coba kita perhatikan, ada tradisi di masyarakat ya, khususnya di Jawa Timur ya. Karena saya asli Jawa Barat, di Jawa Barat tidak ada, saya tidak menemukan tradisi ini. Di Jawa Timur itu ada satu tradisi, ketika ada orang meninggal kemudian dibawa ke pemakaman ya, itu ada seseorang yang ditugasi untuk melemparkan beras kuning dan uang receh di jalanan. Gitu begini. Nah, gitu ya. Saya sama-sama Jawanya, saya orang Jawa, tapi Jawa Barat, gitu ya. Saya tidak menemukan tradisi ini. Gitu ya. Nah, kemudian karena ini sesuatu yang baru dalam pengetahuan saya bertanya. Ya. Saya bertanya langsung pada waktu itu kepada Ketua MUI Kabupaten Kediri. Waktu itu dijabat oleh Kiai Haji Yunus Usmani almarhum dari Wates. Ya, Kiai Haji Yunus Usmani. Saya sholat ke beliau. Ya, kebetulan saya waktu itu juga sering isi kajian di Wates, di masjid kecamatan, di masjid KUA. Nah, pada satu kesempatan saya ngisi di sana, ketemu beliau, saya sampaikan, Pak Kiai, mohon maaf saya mau bertanya. Ada apa Mas? Ya, itu Pak Kiai, tradisi yang terjadi di sini ketika ada orang meninggal itu artinya apa? Saya kok nggak ngerti Pak Kiai, karena di Jawa Barat. Beliau menjelaskan, ya, kalau sampean cari di dalam Al-Quran tidak akan ketemu. Sampean cari di dalam kitab-kitab hadis tidak akan ketemu. Sampean cari di dalam kitab-kitab kuning, ya, kitab kuning itu kitab yang diajarkan di pesantren, ya, tidak akan ketemu. Karena itu bukan ibadah, itu tradisi. Ya. Tetapi tradisi itu ada artinya, ada maksudnya. Ya. Maksudnya apa Pak Kiai? Nah, beliau menjelaskan. Ya. Jadi pada saat yang membawa beras kuning dan uang receh itu melakukan tugasnya, jenazah diantar, kemudian dia melemparkan beras, melemparkan uang receh, itu seolah-olah mengatakan, Bapak-bapak para pengantar jenazah, perlu panjenengan ketahui bahwa orang kalau sudah meninggal, sudah ditandu, sudah dibawa ke pemakaman, maka dia sudah tidak butuh beras. Beras dilempar. Orang mati sudah tidak butuh beras. Ketika uang yang dilempar, seolah-olah mengatakan orang mati sudah tidak butuh uang.
tapi yang dibutuhkan adalah pahala amal soleh. Nah, kata beliau maksudnya begitu. Itu simbol untuk mengingatkan yang masih hidup bahwa orang mati sudah tidak butuh beras, orang mati sudah tidak butuh uang, tapi yang dibutuhkan adalah pahala amal soleh. Tapi kata beliau waktu itu menyampaikan, cuma zaman sekarang tradisi itu sudah kehilangan maknanya. Orang sudah tidak mengerti apa maksudnya. Dan yang lebih parah lagi, itu dianggap sebagai ibadah yang wajib dilakukan, yang kalau tidak dikerjakan dianggap berdosa. Nah itu, kata beliau begitu. Itu bukan ibadah, itu simbol saja untuk mengingatkan, gitu ya. Jadi kalaupun tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi jadi kan ada yang berani tidak melakukan. Kebanyakan takut kan begitu ya. Disini wong tua kan begitu ya. Dia anggapnya melawan tradisi ya gitu ya, menghilangkan kebiasaan gitu. Padahal itu bukan ibadah. Zaman Nabi juga ada kan gitu. Kata beliau itu maksudnya untuk mengingatkan. Kalau zaman dahulu kata beliau ya, ketika yang membawa beras kuning dan uang receh itu melakukan tugasnya, maka para pengantar jenazah itu pada nangis gitu ya. Pada mikir, ya Allah, seandainya saya yang ditandu, seandainya saya yang dibawa ke pemakaman, bekal apa yang sudah saya siapkan? Nangis kebanyakan itu. Jadi seolah-olah ditampar gitu ketika beras ditaburkan, gitu ya, terasa gitu ya. Ketika uang dilempar seperti mengenai mukanya gitu ya. Ya Allah gitu ya. Saya belum punya bekal apa-apa. Tapi zaman sekarang itu kadang-kadang ada yang iseng ngambil uang recehnya gitu ya. Nah, lumayan, apalagi bagi ahli kisah kan gitu ya, lumayan sebatang dua batang rokok kan begitu ya. Ya, kembali lagi, ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Orang kalau sudah meninggal sudah tidak butuh apa-apa, ya. Sekaya apapun dia. Ya. Seperti beberapa waktu yang lalu ada berita ya, orang luar negeri, orang sangat kaya raya gitu ya, meninggal gara-gara menelan apa gitu, saya lupa gitu ya. Apa? Pokoknya ada sesuatu yang tertelan meninggal. Padahal hartanya itu triliunan, kaya raya. Lalu apakah ada yang dibawa? Tidak ada. Gitu ya. Jadi yang dibawa sebagai bekal kita nanti adalah amal kita. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, yang bersumber dari Al-Barra bin Azib, itu menceritakan tentang kondisi orang di alam kubur. Ya. Kondisi orang di alam kubur. Kalau orang itu, nah ini apa namanya kabar gembiranya. Insya Allah kita ini semuanya orang beriman. Amin kan, orang beriman. Kata Rasulullah, orang beriman itu ya, ketika dia meninggal, ya, kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, luas. Ya. Kemudian di alam kubur itu dia ditemani oleh amal solehnya. Amal solehnya di alam kubur itu menyerupai seseorang yang sangat bagus dan baunya sangat wangi. Nah, begitu ya. Kemudian amal soleh itu menemaninya sampai datangnya hari kiamat. Ya, jangan bayangkan dalam satu ruangan berduaan dengan orang yang sangat ganteng, gitu ya, baunya wangi, gitu ya. Kira-kira betah apa buatan dulu? Oh ya betah, kan gitu ya. Nah, itu gambarannya orang beriman yang melakukan amal soleh, gitu ya. Nanti di alam kubur ditemani oleh orang yang sangat ganteng. Jadi kan awalnya kaget, sampai ini sopo. Nah, gitu ya. Awalnya kaget, gitu ya. Maka orang yang ganteng itu akan mengaku, aku adalah amal solehmu. Masya Allah. Dia akan menemani sampai datangnya hari kiamat. Ya. Sementara orang yang tidak beriman, orang kafir, gitu ya, nanti kuburnya disempitkan. Ya. Kuburannya sempit, gitu ya. Untuk sendiri saja tidak muat. Ya. Kemudian di saat dia sedang kesempitan di alam kuburnya, ya, datang seseorang yang tampangnya buruk dan baunya bau bangkai. Kemudian orang yang tidak beriman itu bertanya, kamu itu siapa? Aku adalah amal burukmu. Ya. Di tempat yang sangat sempit, ditemani oleh orang yang wajahnya buruk dan baunya bau bangkai. Seperti apa rasanya? Jangankan ditemani orang buruk yang baunya bau bangkai, ya.
Kita mencium bau ketut saja udah gak nyaman. Gitu mungkin. Ya, apalagi ditemani sampai datangnya hari kiamat, masya Allah. Ya, inilah untungnya kita sebagai orang yang beriman. Tinggal iman kita itu dibuktikan dengan amal soleh. Ya. Karena iman yang benar itu diyakini dalam hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hikmah dari perkataan sahabat Umar ini, ya, hikmah yang bisa kita petik. Pertama, ya, dari perkataan sahabat Abu Bakar tadi, barang siapa masuk kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Hikmah yang pertama, ya, dunia adalah tempat untuk mengumpulkan bekal, ya, sebelum perjalanan panjang di akhirat. Ya. Dunia ini yang saat ini kita sedang jalani, ini mazra'atun lil akhirah, ya, tempat menanam, ya, panennya nanti di akhirat. Di situ tempat mencari bekal. Makanya pada saat kita di dunia itu, ya, fokus beramal saja, ya, fokus beramal. Jangan pernah berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Kita berbuat baik kemudian berharap kebaikan kita yang dilakukan di dunia dibalas di dunia oleh manusia. Pada saat kita tidak mendapatkannya, kita akan kecewa. Kemudian kita berhenti melakukan kebaikannya. Ya, makanya fokus kita berbuat baik saja, terus saja berbuat baik. Ya. Balasannya yang paling utama adalah dari Allah, dan itu yang paling utama di akhirat. Sekalipun Gusti Allah itu maha baik dan maha adil, orang yang melakukan amal soleh di dunia itu balasannya kan dua. Masih ingat ya? Surah An-Nahl ayat 97 ya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man barang siapa amila dia melakukan sholihan kebaikan, siapa yang melakukan kebaikan atau melakukan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun. Nah ini syaratnya, dia melakukan amal soleh itu harus sebagai orang beriman. Ya, karena kalau orang yang melakukan amal soleh tidak beriman, sia-sia amal solehnya. Orang tidak beriman melakukan amal soleh mungkin diberikan balasan ketika di dunia, tapi di akhirat tidak ada balasannya. Bukti nyata, orang terdekatnya Kanjeng Nabi sering diceritakan oleh para ustaz. Pamannya Nabi yang bernama siapa? Abu Thalib. Ya. Kurang apa coba kebaikannya ketika di dunia? Ya. Melindungi dakwah Nabi, membelanya, gitu ya. Kemudian mendukungnya dan seterusnya, tapi dia melakukannya itu dalam keadaan tidak beriman. Sampai meninggal Nabi membisiki, mentalkin, paman ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah. Abu Thalib tidak mengucapkan itu, akhirnya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka sebanyak apapun kebaikan Abu Thalib tidak bisa menyelamatkannya dari siksa api neraka, tetap masuk neraka. Sekalipun kata Kanjeng Nabi, Abu Thalib itu masuk neraka cuma telapak kakinya saja. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan, sekalipun cuma telapak kakinya saja, ubun-ubunnya mendidih. Ya, jadi tetap gak enak ya di neraka itu. Nah syaratnya ya harus beriman supaya amal soleh itu diberikan balasan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan beriman. Apa balasannya kata Allah? Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti aku akan berikan dia kehidupan yang baik. Ekonominya baik, kesehatannya baik, rumah tangganya baik, bisnisnya baik, hubungan bermasyarakatnya baik. Seluruh hal yang dia butuhkan dalam kehidupannya di dunia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan amal soleh yang pertama. Balasan amal soleh yang kedua nanti di akhirat. Kata Allah, walanajziyannahum, dan pasti aku akan balas mereka ajrohum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari amal soleh yang sudah mereka kerjakan.
Di dunia diberikan kehidupan yang baik, di akhirat diberikan pahala yang lebih baik dari amal soleh yang sudah dikerjakan. Kembali lagi, hikmah dari perkataan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah dunia adalah tempat mengumpulkan bekal sebelum perjalanan panjang di akhirat. Yang kedua, hikmah dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah alam kubur adalah gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya. Gerbang menuju kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya yang dimaksud adalah akhirat. Di dunia ini kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat. Dan alam kubur itu sebagai pintu gerbangnya untuk memasuki akhirat. Yang ketiga, barangkali nanti ada jadi pertanyaan buat kuis ya. Jadi aku perhatikan. Yang ketiga, amal soleh itu ibarat perahu penyelamat. Amal soleh itu ibarat perahu penyelamat yang menolong kita menghadapi dahsyatnya perjalanan setelah mati. Amal soleh ibarat perahu penyelamat yang menolong kita menghadapi dahsyatnya perjalanan setelah mati. Yang keempat, hikmah dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah siapa yang lalai dari amal soleh, lalai, tidak memperhatikan amal soleh, gak sergap, gak sakset, tapi senangnya saksi. Mau baca Al-Quran sih, dia. Mau sholat sunnah sih, gitu ya. Orang yang lalai dari amal soleh sama saja dia sedang menyiapkan diri untuk tenggelam dalam kebinasaan. Siapa yang lalai dari amal soleh sama saja dia sedang menyiapkan diri untuk tenggelam dalam kebinasaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 menyuruh kita untuk menyiapkan bekal. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Cari bekal. Bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sekarang konkretnya bekal apa yang harus kita siapkan? Kalau secara umum kan bekal iman dan takwa gitu ya. Konkretnya, realnya itu apa bekal yang harus disiapkan? Pertama adalah iman dan tauhid yang lurus. Iman dan akidah yang lurus. Itu bekal pertama dan utama agar kita selamat di alam kubur dan selamat di akhirat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah, dakhala al-jannah, maka dia masuk surga." Makanya bekal pertama dan utama agar kita selamat di alam barzah, alam kubur, dan selamat di akhirat adalah iman dan akidah yang lurus. Inilah perahu paling kokoh yang menyelamatkan kita agar tidak tenggelam. Jadi harus dijaga akidah kita, iman kita. Bahkan ada hadis yang sampai Abu Hurairah bertanya berkali-kali. Rasul mengatakan, "Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga. Wa in zana, sekalipun dia pernah berzina. Wa in saroko, sekalipun dia pernah mencuri. Abu Hurairah bertanya, "Masa sih ya Rasulullah?" "Iya." "Masa sih ya Rasulullah?" "Iya." "Masa sih ya Rasulullah?" "Iya." Sekalipun Abu Hurairah tidak menyukainya. Nah, gitu. Artinya kunci utama. Makanya kan ada yang biasa dipakai
puji-pujian masyarakat ya di desa-desa. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah, kuncinya surga. La ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Pokoknya siapapun selama masih mau mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Sekalipun pernah berzina, sekalipun pernah mencuri. Tapi jangan sampai jadinya salah kesimpulan. Kalau begitu boleh dong. Ya nggak boleh juga. Artinya ya, segala macam dosa, segala macam maksiat ya, itu tetap ada konsekuensinya. Orang yang pernah berzina ya, maka di akhirnya disiksa dulu di neraka ya. Tapi karena dia masih ada iman dalam hatinya, maka di nerakanya tidak selamanya, nanti akan diangkat dimasukkan surga. Jadi kabar baiknya ya, kita orang Islam itu kabar baiknya semuanya masuk surga. Kabar baiknya. Cuma cara masuk surganya berbeda-beda, kan begitu ya. Ada yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Gitu ya. Tanpa hisab. Jadi tanpa ditanya-tanya, tanpa segera langsung belum masuk surga. Kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab itu ya cuma satu ternyata. Akidahnya lurus, imannya benar, tidak tercampur oleh bid'ah, tidak tercampur oleh syirik, gitu ya. Betul-betul lurus. Makanya kata Rasulullah, untuk yang masuk surga tanpa hisab ini kuotanya terbatas. Cuma berapa? 70.000 kata kanjeng Nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat cuma 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, ada yang masuk surga tapi dengan hisab. Tapi hisabnya mudah, hisab yasir, dengan hisab yang mudah. Orang yang masuk surga dengan hisab yang mudah ini ya, kriterianya apa? Dia secara iman, secara akidah ya, mungkin masih ada kekurangan ya. Kadang-kadang masih ada kecampuran syirik, tapi syirik kecil ya. Seumpamanya kita beramal masih ada keinginan dipuji manusia, kan begitu ya? Itu berarti syirik kecil ya. Masih ada kesyirikan di dalamnya ya. Dia tidak masuk golongan yang pertama ya. Tapi ya, dia itu pandai dan bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi kriteria golongan yang masuk surga dengan hisab yang mudah itu orang yang pandai menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dicontohkan oleh kanjeng Nabi ya, orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu adalah orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Nah, bisa nggak mungkin Bu? Ada orang kerjaannya memusuhi jenengan, nyatur jenengan, bikin masalah dengan jenengan, tapi jenengan setiap ada rezeki selalu dibagi orang itu. Jenengan bepergian, beli oleh-oleh banyak, temannya nanya, Mbak, sampai kok beli oleh-oleh banyak sekali buat siapa? Buat ini. Disebutlah nama orang yang suka menyakitin jenengan. Kemudian teman jenengan itu protes, Mbak, sampai ini loh ya Allah, orang itu kan sudah jelas memusuhin jenengan, orang itu kan sudah jelas suka bikin masalah sama jenengan, lah kok suka masih dikasih hadiah, kok masih dikasih oleh-oleh? Ya, tidak apa-apa. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Saya berbuat baik itu juga karena perintah Allah. Nah itu kriteria orang yang masuk surga dengan hisab yang mudah, tetap bisa berbuat baik kepada orang yang jahat kepadanya. Kadang-kadang ya, kita mau berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, justru yang menghalangi itu teman kita. Ya Allah Mbak, sampai itu lali apa piye ya. Ini loh wong nyakitin jenengan. Lah kok hari ini kok jenengan kasih hadiah. Mbok yo liyane ae ngono lho. Ada yang begitu ya kadang-kadang ya. Teman kita yang enggak rela kan begitu ya. Teman kita yang enggak rela. Itu padahal orang yang baik tadi, dia itu karena ingin masuk surga dengan hisab yang mudah. Caranya begitu, supaya dapat hisab yang mudah itu tetap berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, ya. Tetap memberi kepada orang yang pelit kepada kita, tetap menjalin silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim dengan kita. Berat semua ya.
Ada saudara, keluarga kadang-kadang kan memutus hubungan dengan kita, ya. Tapi kita tetap menjalin silaturahim dengannya. Ya. Dia tidak mau datang ke rumah kita, dia tidak pernah mau WA kita, tidak pernah mau telepon kita, tapi kita tetap mau memulainya terlebih dahulu, menanyakan kabar, mengunjungi rumahnya, ketika sakit kita sambangi dan seterusnya. Itu orang yang akan masuk surga dengan hisab yang mudah. Prakteknya gimana orang yang dihisab dengan hisab yang mudah itu? Saya baca dalam sebuah hadis, prakteknya begini. Saat di padang mahsyar dihisab gitu ya, nanti dia cuma ditunjukkan buku catatan amalnya, kemudian ditanya-tanya, kamu dulu pernah sholat jamaah, betul ya Allah. Kamu pernah berinfak bersedekah, betul ya Allah. Kamu suka datang ke pengajian kurma, betul ya Allah. Tapi kamu pernah ngerasani orang, betul ya Allah. Kamu pernah menyakiti mertuamu, betul ya Allah gitu. Ya gitu. Salah-salahnya dan dosa-dosa itu juga semua. Tapi setelah itu apa kata Allah? Ya sudah, ya, dosamu diampuni, silakan masuk surga. Nah, itu hisab yang mudah. Yang ketiga ada yang masuk surga itu dengan hisab yang susah, gitu ya. Ini siapa? Yo yang tidak masuk kriteria satu, ya imannya nggak lurus-lurus amat, ya dia memang sholat, gitu ya. Tapi kadang-kadang masih datang ke dukun, seumpama kan gitu ya. Mbak, tolong bagi yo, daganganku nggak payu-payu tuh mbak, gitu ya. Nah kemudian ya, dia juga tidak baik-baik amat dengan orang, kan begitu ya. Senangnya menyimpan dendam, senangnya menyimpan amarah, gitu ya. Nah, dari sisi akidah gak lurus-lurus amat, dari sisi hubungan dengan manusia gak baik-baik amat, tapi dia masih ada iman, berarti masih tetap masuk surga, gitu ya. Tapi dengan hisab yang susah. Hisab yang susah itu contohnya apa? Jangan mendapat satu nikmat saja, ditanyanya panjang kali lebar. Ya. Bu, jangan punya HP. Punya ya Allah. Itu dari mana HP-nya? Dikasih suami ya Allah. Itu suaminya dapat kerjanya halal apa haram gitu ya? Yo halal ya Allah. Itu bagaimana cara dia mendapatkannya? Oh, ditanya panjang kali lebar. Ya. Setelah itu ditanya, jangan gunakan HP-nya untuk apa? Ya, ya biasa ya Allah. Gelundang-gelundung scroll TikTok gitu ya Allah. Jadi itu hanya digunakan untuk itu, gelundang-gelundung seharian di tempat tidur kan begitu ya. Satu nikmat saja ditanya panjang kali lebar, belum lagi nikmat yang lain ditanya lagi. Ya, itu ketika tidak masuk kriteria satu, tidak masuk kriteria dua. Tapi kabar baiknya tetap masuk surga. Itu amal yang pertama ya, dari amal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat adalah iman. Ya, tetap harus ada iman. Ya, makanya bersyukur, beruntung ya kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ditingkatkan amal solehnya dan dikurangi amal buruknya. Jadi ibu yang dirahmati Allah ya, kita orang Islam itu beramal itu ya, itu hanya untuk menentukan cara kita masuk surga. Kalau masuk surga ya insya Allah pasti orang beriman itu pasti masuk surga. Ya. Beramal itu hanya untuk menentukan cara masuk surga. Nah kalau orang kafir ya, sebanyak apapun amalnya tidak bisa masuk surga. Sebanyak apapun amal. Lalu dia beramal itu fungsinya untuk apa? Ada pendapat ulama yang mengatakan untuk menentukan level siksa di neraka. Ya, tetap ada manfaatnya, tapi bukan untuk mengeluarkan dari neraka, hanya untuk menentukan level siksa. Contohnya tadi ya, Abu Thalib gitu ya. Abu Thalib kan banyak kebaikannya, ya. Tapi dia melakukan dosa yang sangat besar yang tidak terampuni. Apa itu? Syirik. Kan dia tidak menyembah Allah. Itu dosa yang tidak terampuni. Ya. Makanya dia tetap tidak bisa masuk surga. Tapi karena banyak kebaikannya, maka level siksanya rendah. Beliau masuk neraka hanya telapak kakinya, kata Rasulullah. Ya. Karena apa? Karena banyak amal kebaikannya. Tapi tetap di neraka. Kenapa? Karena sampai mati tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi kalau ada orang kafir ya, sudah kafir, tidak beriman kepada Allah, lah kok banyak dosanya di dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar. Ya. Dan yang paling berbahaya itu, ya, ibu yang dirahmati Allah,
yang berada di keraknya neraka, ya, yang berada di keraknya neraka adalah orang munafik. Ya, itu dalam surah An-Nisa, saya lupa ayat berapa itu ya, jadi kan bisa cek lagi. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu fi darkil asfali, di dalam keraknya neraka. Ya, fi darkil asfali, di tingkatan paling bawah, minan nari, dari neraka. Ya. Kalau orang kafir kan jelas kekafirannya, kita jelas bagaimana menyikapinya. Tapi kalau orang munafik itu nggak kelihatan. Tapi ini nggak benar. Ini munafik yang dimaksud adalah munafik dalam akidah. Ya, karena munafik itu ada dua, Bu ya. Masih ingat ya? Munafik itu ada dua. Ada munafik dalam akidah, ada munafik dalam amal. Orang yang munafik dalam akidah menampakkan diri seperti orang beriman, tapi dalam hatinya kafir. Orang pura-pura dalam imannya. Itu di zaman Rasulullah yang banyak, gitu. Gak tahu kalau zaman sekarang ada tanda, gitu ya. Pura-pura Islam, gitu ya. Tapi pernah ada kejadian, nggak tahu di Kediri pernah terjadi apa enggak? Ada orang yang pura-pura masuk Islam, datang ke masjid-masjid, dia minta disaksikan membaca 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian dia bercinta dari luar Jawa, ya. Kemudian minta sangu, ya. Kan pernah baca beritanya, Bu ya? Ya. Nah itu munafik dalam akidah. Nah, orang yang munafik dalam akidah menampakkan diri seperti orang beriman, dia membaca 2 kalimat syahadat, tapi dalam hatinya tidak ada iman. Itu munafik dalam akidah. Dia masuk neraka, di dalam keraknya neraka, dan tidak akan dikeluarkan dari dasar neraka. Itu munafik dalam akidah. Ada yang munafik dalam amal. Munafik dalam amal itu ya, nanti dia di akhirat masuk neraka, tapi tidak selamanya di neraka. Dia masih akan diangkat di neraka hanya untuk dibersihkan dari dosanya. Nanti diangkat, dimasukkan surga. Ya. Munafik dalam amal itu seperti apa? Ya ini untuk mawas diri, ya kehati-hatian kita semuanya. Termasuk saya juga harus berhati-hati. Munafik dalam amal itu contoh prakteknya begini. Bedanya munafik amal dengan munafik akidah. Contoh prakteknya begini. Bab sholat. Orang yang munafik dalam akidah, kalau ada orang dia sholat, kalau tidak ada orang dia tidak sholat. Itu munafik dalam akidah, pura-pura dengan keislaman. Tapi kalau orang munafik dalam amal, gitu ya, ada orang dia sholat, tidak ada orang pun dia tetap sholat. Cuma kualitas sholatnya berbeda. Kalau ada orang sholatnya slow motion, gerakannya pelan, ya. Tapi kalau nggak ada orang, full speed, kecepatan penuh. Ya, kita mawas diri, bukan untuk menilai ibadahnya orang lain, untuk introspeksi diri. Jangan-jangan saya itu kan begitu ya. Ya, ini introspeksi diri. Itu namanya munafik dalam amal. Kenapa dinamakan munafik dalam amal? Karena dia membaguskan sholatnya karena manusia. Ya, contoh saya seumpamanya di rumah mertua saya, nah imami sholat, jibu. Oh, saya bagus-baguskan bacaannya, saya bagus-baguskan gerakannya. Harapannya pas pulang itu berasnya di bawah saja. Nah, berarti saya munafik dalam amal, gitu. Saya membaguskan sholat karena mertua saya, supaya pulangnya dibawain beras, kan begitu ya. Nah, itu akan mendapatkan siksa dari Allah, tapi tidak selamanya. Kenapa? Karena masih ada iman. Buktinya nggak ada orang pun tetap sholat, kan begitu ya. Baik, kembali ke masalah utamanya. Jadi bekal yang paling utama apa? Iman, ya, akidah yang lurus. Ya. Oh, saya ingatkan lagi. Sampai jam berapa? Begitu? 9:30 ya? Masih ada berapa waktu? 7 menit? Oke. Ya. Begini. Saya pernah membahas entah di sini entah di tempat lain, ya, tentang balasan orang yang istiqomah dalam akidah. Itu dalam surat Fussilat ayat 30. Jadi yang bisa cek. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa
abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Disebutkan dalam ayat itu, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan perkataannya. Dia mengatakan Tuhannya adalah Allah, istiqomah dengan perkataannya. Artinya hanya kepada Allah dia menyembah, hanya kepada Allah dia berdoa, hanya kepada Allah dia bergantung, dan seterusnya. Maka kata Allah dalam ayat itu, tatanazzalu, maka akan turun, alaihim, menemui orang yang istiqomah, al-malaikatu, malaikat. Untuk apa malaikat menemui orang yang istiqomah dalam akidah? Mengatakan 3 kalimat. Allah takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, kamu jangan bersedih. Yang ketiga, wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan untukmu. Orang yang istiqomah dalam akidah, ya tadi itu imannya lurus, akidahnya benar, meninggal dalam keadaan tetap beriman kepada Allah, maka ada jaminan dari Allah dia dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pada saat kapan malaikat menemui orang yang istiqomah tadi? Kan tadi ayatnya begitu, tatanazzalu, akan turun, alaihim, menemui orang yang istiqomah. Kapan itu? Ada 3 waktu. Nah, diingat-ingat ya, barangkali nanti jadi pertanyaan kuis. Yang pertama, saat orang itu sakaratul maut. Semua orang ketakutan saat sakaratul maut. Yang ditakuti cuma satu sebetulnya, takut meninggalnya su'ul khotimah. Su' itu artinya buruk, khotimah artinya akhir hidup. Akhir hidupnya buruk, tidak membawa iman Islam. Nah, kabar baiknya, bunda-bunda yang dirahmati Allah, orang yang saat sehat, saat hidup dia istiqomah imannya hanya kepada Allah, maka saat mau meninggal akan ada malaikat yang datang sebelum malaikat Israel yang akan mencabut nyawa. Malaikat yang mendahului malaikat Israel diutus oleh Allah untuk mengatakan 3 kalimat. Kamu jangan takut menghadapi kematian. Kamu tidak usah bersedih karena mau berpisah dengan dunia dan isinya. Karena kamu akan bertemu dengan Zat yang maha dicintai dan maha mencintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang pertama jangan takut, yang kedua jangan bersedih, yang ketiga bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat menemui orang yang istiqomah pada saat kapan? Di padang mahsyar. Di alam kubur, ya, di alam kubur, di alam barzah. Ya. Sebelum malaikat mungkar dan nakir datang, ada malaikat lain yang datang. Untuk apa? Mengatakan 3 kalimat tadi. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Yang ketiga, malaikat kembali diutus menemui orang yang istiqomah. Pada saat kapan? Di padang mahsyar. Ketika orang ketakutan karena akan dihisab oleh Allah, ketakutan nanti menerima buku catatan amal dengan tangan kanan dan tangan kiri. Orang yang istiqomah dengan akidahnya, dengan imannya akan ditemui oleh malaikat, kembali mengatakan 3 kalimat itu. Jangan takut, jangan bersedih, bergembira dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah, ya, itu bekal yang pertama dan utama, ya, untuk menghadapi alam barzah dan juga alam akhirat. Yang kedua, bekal utamanya adalah sholat 5 waktu. Ya. Yang ketiga, banyak bersedekah dan amal sosial lainnya. Ya. Yang keempat, ya, saya tidak jelaskan, inti-intinya saja, karena waktunya sudah habis. Yang keempat, banyak membaca Al-Quran. Ya. Karena semua amal yang tadi saya bacakan itu bisa memberikan syafaat. Ya. Yang kelima, banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang terakhir, yang keenam, berakhlak mulia. Ya. Itu juga merupakan bekal bagi kita menghadapi kehidupan di akhirat. Saya kira demikian, mudah-mudahan dirahmati Allah. Selanjutnya saya serahkan ke panitia mau lanjut acara bagaimana. Saya akhiri dulu. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.